In progress. Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi listening kita. Jadi kita ada di listening bagian terakhir ya hari ini. So let's just get right into it. Oke, jadi seperti yang kita pelajari kemarin, teman-teman akan menghadapi 50 pertanyaan di listening comprehension part ya. Dan nanti 50 pertanyaan itu akan dibagi ke dalam 3 bagian atau 3 parts, yaitu part A, part B, dan part C, teman-teman. Nah, kita sudah belajar part A dan part B 2 hari sebelumnya atau 2 chapter terakhir ya. Hari ini kita akan selesaikan listening dengan mempelajari long talks atau monolog panjang seperti itu. Sama ya, teman-teman, nanti di setiap nomornya teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawaban di antara pilihan A, B, C, D seperti itu. Jika 12 detik sudah berlalu dan teman-teman belum menemukan jawaban, nanti akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di listening part C nanti, itu nanti akan ada 3 percakapan, ya. Jadi sisa dari part B. Part B kemarin ada 2 percakapan, mulai dari nomor 31. Nah, nanti sisanya nanti akan diikuti 3 percakapan, 3 pembicaraan maksud saya, untuk part C. Seperti itu. Nah, nanti di setiap audio atau di setiap pembicaraan teman-teman akan mendengarkan satu orang yang menjelaskan tentang suatu topik dalam ranah akademik ya, teman-teman. Yang mana nanti diikuti oleh beberapa pertanyaan seperti itu. Nah, teman-teman ingat sebelum nanti dibacakan maksudnya sebelum dimainkan audionya, teman-teman akan dikasih tahu topik atau coverage-nya. Ya, dan ini lumayan penting untuk kita bisa tahu vocab-vocab yang dipakai itu nanti artinya apa, seperti itu. Nah, kemudian daripada teman-teman terjebak kata-kata yang teman-teman nggak tahu artinya, itu lewatin aja ya, teman-teman. Jadi lebih penting alurnya atau lebih penting cerita keseluruhannya daripada kata-kata yang mungkin kita nggak tahu artinya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang nggak tahu artinya, ya udah lewatin aja. Ikutin aja sisanya. Karena siapa tahu itu bisa ditebak artinya dari sisa ceritanya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus pay attention to details ya, atau 5W1H, atau kapan, di mana, siapa, apa yang, dan kenapa, dan sebagainya gitu ya, yang ada di pembicaraan tersebut. Itu ya, teman-teman. Dan sama dengan listening part A dan part B, tentunya untuk part C ini juga menuntut yang namanya rekognisi atau kemampuan teman-teman untuk mengenali kata apa yang diucapkan dalam konteks tersebut. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal buat teman-teman nih. Tapi sebelumnya mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Nah, kita lanjut ke latihan kalau gitu. Saya mute dulu. Nah, silahkan teman-teman. Jangan takut salah, nanti dikirim jawabannya kalau 4 soal teman-teman sudah terjawab. Gitu ya. Silahkan. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course?
Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban BCCA. Mari kita cek bersama ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang I'm sorry. Maaf teman-teman, kepencet ya. Number 42. Wait. Sebentar ya. Wait. Oke, itu tadi. Jadi kurang lebih kalau diartikan, halo, saya Miss Morton, pembimbing kalian. Nah, saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk membatalkan kelas di sekolah ini. Penting penting bagi kalian untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian bisa jatuh atau menderita gitu ya. Nah, kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah di dalam 3 minggu pertama di setiap semester atau 3 minggu awal semester gitu ya, teman-teman. Nah, untuk membatalkan suatu mata kuliah, kalian pertama perlu mendapatkan tanda tangan dari profesor dari mata kuliah yang kalian ingin batalkan di suatu kartu pembatalan resmi. Nah, kemudian kalian perlu datang ke saya untuk mendapatkan tanda tangan dari pembimbing kalian. Izinkan saya memberi kalian beberapa peringatan tegas gitu ya. Pertama, kalian tidak bisa dengan official atau dengan resmi membatalkan mata kuliah setelah 3 minggu pertama setiap awal semester itu sudah lewat gitu ya. Nah, jika kalian ada kendala di suatu mata kuliah dan kalian memutuskan nanti untuk atau nanti saja kalau kalian ingin membatalkan mata kuliah itu tidak mungkin gitu ya. Nah, yang kedua, jika kalian berhenti menghadiri suatu mata kuliah tanpa melalui prosedur pembatalan resmi, mata kuliah tersebut akan tetap berada di jadwal kalian dan kalian akan mendapatkan nilai yang jelek gitu ya, atau nilai gagal untuk mata kuliah tersebut. Number 39. Sorry, teman-teman. Wait. Number 4. Sorry guys, sepertinya ada masalah dengan mouse saya ya. Bentar. Kemudian penting bagi kalian untuk memahami prosedur ini dan mengikutinya. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan ada masalah apapun. Ada pertanyaan, gitu ya. Nah, kita dengarkan soal number 39.
Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, apakah topik utama dari pembicaraan tadi? Nah, tadi ada seorang seorang pembimbing ya, teman-teman, dosen pembimbing yang memberitahukan caranya membatalkan mata kuliah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang bravo, teman-teman. The procedure for dropping courses. Jadi prosedur untuk membatalkan mata kuliah, gitu ya. Nah, kemudian nomor 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan seorang mahasiswa itu bisa membatalkan secara resmi suatu mata kuliah? Nah, tadi dijelaskan within the first 3 weeks of the semester ya. Jadi di dalam 3 minggu pertama di setiap semester atau di awal semester. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, yaitu during the first 3 weeks of the semester. Okay, number 40 is Charlie. Next, number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, berapa tanda tangan yang dibutuhkan untuk membatalkan suatu mata kuliah? Nah, tadi dijelaskan ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama adalah tanda tangan dari profesor atau dosennya mata kuliah tersebut. Dan yang kedua adalah tanda tangan dari speaker tadi atau pembicara tadi yang mana beliau adalah seorang dosen pembimbing. Berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman, yaitu 2. Next, number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, apa yang akan terjadi jika seorang mahasiswa berhenti menghadiri suatu mata kuliah tanpa melewati atau tanpa membatalkan mata kuliah tersebut? Nah, kalau misalkan nggak dibatalkan, sedangkan berarti kan masih ada di jadwal ya, teman-teman. Dan kalau dia berhenti menghadiri mata kuliah tersebut, nanti nilainya akan jeblok. Tadi gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, the student fails the course, atau dapat nilai buruk di mata kuliah tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke audio yang berikutnya ya. Jangan takut salah, dicoba dulu teman-teman. Silahkan. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya sedapatnya. Baik, ada jawaban Delta Bravo Alpha Delta. Oke, kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Mari teman-teman. Question 43. What is the speaker's main point in this lecture? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya sedapatnya. Baik, ada jawaban Delta Bravo Alpha Delta. Oke, kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Mari teman-teman.
Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah tentang California Gold Rush ya. Ini nama peristiwa sejarah di Amerika sana, lebih tepatnya di California, teman-teman. Di mana emas ditemukan gitu ya di tahun 1848 kalau saya nggak salah. Oke, jadi di situ dijelaskan California Gold Rush yang berperan penting dalam perkembangan the West itu merupakan hasil dari suatu kebetulan, gitu ya. Nah, Kapten John Sutter itu Number 43. Number 43. sorry teman-teman, saya lepas saja ya mouse-nya. Sebenarnya konslet. Oke. Jadi Kapten John Sutter itu menerima hak atas sebidang tanah dekat apa yang sekarang ini disebut Sacramento, gitu ya, di California Utara. Nah, tujuan utamanya Sutter itu dia pengen mengembangkan bisnis lumbernya. Lumber itu bisnis kayu, teman. Jadi kayak dia motong kayu gitu, pohon dipotong menjadi kayu balok-balok seperti itu untuk dijual, gitu ya. Nah, dari bentangan yang banyak dari pohon-pohon yang ada di propertinya itu atau di lahannya itu. Nah, adalah pada masa atau adalah selama pembangunan dari mesin gergaji untuk bisnis lumbernya, emas itu ditemukan di tepian sungai Amerika. Nah, seiring berita tentang emas tersebut menyebar, ribuan dari pencari emas itu mendatangi lahannya Sutter. Nah, bisnisnya Sutter itu hancur, teman, atau rusak atau gagal gitu ya oleh para prospektor tersebut. Dan Sutter itu mendapatkan mendapatkan hasil yang sangat sedikit gitu ya dari emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu pada akhirnya meninggal dunia sebagai seorang pria yang miskin dan menyedihkan gitu ya, teman-teman. Populasi dari California itu meningkat secara tajam atau secara drastis karena apa yang ditemukan di propertinya atau di lahannya. Oke, kita dengarkan number 43. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, bisnis jenis apa yang Sutter jalankan? Nah, tadi dijelaskan Sutter itu pengen mendirikan lumber business ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang bravo. A lumber business atau bisnis penjualan kayu balok-balok seperti itu. Oke, lanjut ke number 44. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, kapan emas ditemukan di kebunnya Sutter? Nah, emas ditemukan ketika Sutter membangun sawmill ya atau mesin gergajinya. Tadi dijelaskan it was during the construction of a sawmill that gold was discovered on his property. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, during the construction of a sawmill. Oke, lanjut ke number 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, keuntungan apa yang didapat si Sutter dari penemuan emas di lahannya? Nah, tadi dijelaskan Sutter itu mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit ya, teman-teman. Bahkan dia rugi malahan seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Little or nothing. Sedikit atau bahkan tidak untung seperti itu. Bahkan rugi maksudnya gitu ya. Oke, lanjut number 46. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, apa inti pembicaraan dari pembicara di pembicaraan tadi gitu ya, teman-teman. Nah, tadi
dia ingin menceritakan cerita tentang California Gold Rush. Ya, teman-teman, yang mana dijelaskan kalau California Gold Rush itu merupakan suatu kejadian yang sebenarnya tidak disengaja. Gitu ya. Nah, jawabannya berarti yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. To show that the development of the West is partly by chance. Jadi, untuk menunjukkan bahwa perkembangan dari the West, yang mana salah satu dari peristiwa yang terjadi di perkembangan tersebut adalah California Gold Rush tadi ya, teman-teman. Itu sebagian itu adalah karena kebetulan. Nah, maksudnya beberapa atau sebagian tadi adalah California Gold Rush tersebut yang meningkatkan populasi dari California secara drastis. Walaupun ada yang dirugikan, namanya John Sutter tadi ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya delta. Lanjut ke audio berikutnya, terakhir teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, teman-teman. Baik, ada jawaban di CBC. Oke, kita cek ya. Kita dengarkan kembali. Silahkan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep,
Perhaps hold down a part-time job and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi kalau diartikan pembicaraan ini atau kuliah ini itu dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa di kampus ini mendapatkan keuntungan lebih dari pendidikan mereka di sini. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana caranya mengatur waktu kalian. Nah, waktu itu merupakan sebuah komoditas yang sangat penting ketika kalian adalah seorang mahasiswa universitas. Hampir tidak ada, tidak pernah terlihat there simply never seems to be enough of it, berarti hampir tidak ada cukup waktu gitu ya maksudnya. Untuk go around di sini artinya untuk bersenang atau gimana ya teman-teman, untuk menyeleweng dari kegiatan kampus gitu ya intinya. Kemudian kalian akan perlu mendatangi kelas, belajar, menyelesaikan tugas PR, mengerjakan penelitian, makan, tidur, mungkin menjalani sebuah pekerjaan part-time atau sampingan gitu ya. Dan mungkin baru bisa menemukan waktu untuk bersantai sebentar. Nah, jadi sebuah kemampuan atau skill yang sangat penting bagi kalian untuk dipelajari adalah bagaimana caranya memanage waktu kalian. Nah, jika kalian memanage waktu kalian dengan bijak, saya rasa kalian akan menemukan cukup waktu untuk bersenang-senang gitu ya. Nah, satu alat penting dalam manajemen waktu adalah memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dalam 1 minggu. Ya, for a week kan. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan 1 minggu untuk memonitor waktu kalian, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah lakukan dengan waktu kalian dan belajar untuk memanfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya gitu ya. Nah, selama 1 minggu memonitoring waktu kalian harus membagi setiap 24 jam menjadi 50 menit atau kotak-kotak 50 menit. 15 maksud saya teman-teman, maaf. Jadi kotak-kotak 15 menit gitu ya. Jadi setiap hari itu ada 96 kotak dari waktu. Nah, kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menit di kotak-kotak tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian saya tahu memang ini merupakan pekerjaan yang bothersome itu merepotkan gitu ya, teman-teman, untuk menulis semua informasi ini dalam 1 minggu. Tapi keuntungan dari penelitian yang demikian itu bisa sangat besar gitu manfaatnya. Nah, di akhir 1 minggu tersebut kalian akan melihat seberapa banyak waktu yang kalian habiskan secara produktif dan seberapa banyak waktu yang kalian tidak habiskan secara produktif. Nah, tugas khusus yang saya berikan ke kalian adalah untuk menghabiskan minggu depan melakukan penelitian, memonitoring waktu masing-masing dari kalian gitu ya. Dan di akhir minggu tersebut kalian harus membuat perjanjian dengan saya untuk membahas hasilnya. Oke, kita cek teman-teman. Number 47, if I'm not mistaken, ya. Number 47. What is the topic of this talk?
Nah, apa sih topik dari pembicaraan tadi? Nah, tadi ngomongin tentang bagaimana caranya memanage waktu, ya, teman-teman. Yang mana salah satu alatnya namanya adalah personal time management tadi ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, managing time atau memanage atau mengatur waktu. Seperti itu ya. Lanjut ke number 48. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat yang berharga apa dalam manajemen waktu yang dibahas di sini tadi? Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. A personal time management study. Jadi penelitian memanage waktu masing-masing. Seperti itu yang harus membuat kotak-kotak setiap 15 menit. Jadi satu hari ada sekitar 96 kotak. Tadi katanya seperti itu. Oke, lanjut ke number 49. Number 49. How long should this study take? Nah, seberapa lama penelitian ini berlangsung? Nah, tadi ada for a week ya, untuk 1 minggu, teman-teman. Nah, 1 minggu di sini disebutkan dengan hari. Jadi cari yang 7 hari. Jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. 7 days. Seperti itu. The last, number 50. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang mahasiswa harus lakukan di akhir dari penelitian tersebut. Nah, mereka tadi dikasih tahu dosennya tadi ya, teman-teman, untuk melakukan perjanjian atau membuat perjanjian ketemu, gitu ya, untuk membahas hasilnya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang alpha. Make an appointment dengan the speaker tadi atau yang berbicara tadi, seperti itu. Nah, itu tadi kurang lebih untuk listening yang part C ya, teman-teman. Jadi lebih akademik ya, lebih topik bahasanya itu lebih berat seperti itu. Tapi yang saya sampaikan kalau teman-teman sering latihan, insya Allah akan mudah sekali seperti itu. Kemudian ada pertanyaan di chat, Mister maaf nggak full konsen tadi di Sambi kuliah, nggak apa-apa Miss. Keren sekali ya, maksud saya masih disempatkan. Terima kasih Miss. Kemudian mau tanya, misal kita ketinggalan listeningnya untuk menjawab pertanyaan kan dikira-kira, apakah ada tips untuk menjawab secara kira-kira atau gambling di all part listening ini? Terima kasih. Nah, kalau saya biasanya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ketinggalan dan masih sempat membaca pilihan A, B, C, D-nya, itu nanti bisa disambungkan. Jadi ketika misalnya teman-teman ketinggalan nih, tapi cara ini tidak disarankan ya karena gambling itu 50-50 teman-teman. Jadi 50% benar, 50% salah. Gitu ya, ada 2 kemungkinan itu. Jadi tapi caranya untuk memperkecil kemungkinan salah adalah biasanya soal 1 dan berikutnya itu kita bisa menemukan sambungannya. Jadi, oh ini ngomongin pasti tentang ini. Karena di pilihan A, B, C, D, terutama sekarang itu soal ditulis, teman-teman. Beda dengan dulu. Sekarang soalnya ditulis, otomatis teman-teman bisa melihat, oh soalnya menyebutkan ini dari tadi. Oh berarti yang dibahas adalah ini. Misalkan seperti itu. Misalkan dari nomor 31 sampai nomor, bukan 31, maksud saya nomor 39 sampai nomor 42. Di pertanyaan itu ada yang diulang-ulang tentang suatu topik. Oh berarti intinya dari pembicaraan itu ngomongin itu. Nah seperti itu teman-teman. Ya, jadi tapi sama cara seperti itu akan teman-teman pakai ketika teman-teman sudah dapat instingnya. Nah, insting itu didapat dari sering-sering latihan seperti itu, Miss. Mister, untuk yang nanti malam listeningnya sama, Mister. Nah, untuk soal-soalnya beda, Mister atau Miss ya. Nanti silahkan Miss Wafrida silahkan datang lagi untuk latihan listeningnya. Karena listeningnya sesi sore dan sesi malam untuk yang paksi ini beda, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Nggak ada? Baik, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, silahkan japri saya. Ya, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great one. See you next time.